Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Jelas Joker yang akan mereview beberapa saham yang layak kita pantau untuk esok hari dan juga pergerakan ISG ke depannya. Sebelumnya, jika teman-teman tertarik dengan ulasan saham yang saya lakukan, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Baik, langsung saja kita mulai review yang akan saya berikan. Di sini posisi ISG mampu bertahan memang di area trendline support secara vertikal, dan saya pikir potensi penurunan masih cukup besar, di mana penutupan hari ini hampir berdekatan dengan breakout-nya ke bawah pada range area 6.650. Secara MACD dan RSI dalam time frame 1 jam mengindikasikan memang ingin melakukan distribusi, dengan asumsi MACD sudah melakukan dead cross kembali. Walaupun pada kita lihat secara time frame 1 hari mengindikasikan membentuk inverted hammer. Secara teori, inverted hammer merupakan candle yang melantaskan posisi seller itu jauh lebih besar daripada buyer. Dan saya pikir momentum untuk inverted and shoulder itu valid, itu masih cukup besar, head and shoulder-nya akan terjadi, dan saya pikir momentum untuk teman-teman menjaga cash itu sangat diperhatikan ya. Sangat berhati-hati, ini ada head and shoulder-nya, posisi memang masih cenderung membuat sideways, dan di sini juga ada area gap. Jadi teman-teman bisa memperhatikan target penurunan untuk indeks ke depannya. Secara RSI juga sudah mengindikasikan ingin distribusi dengan tren kenaikan dari nilai harga ISG pun tidak cukup bagus. Baik, saham pertama yang akan saya review adalah saham swing, saham satu umat, yaitu Agro. Agro di sini posisinya sudah cukup bagus, dia mampu melewati area supply-nya dan mampu menembus area break supply di 2100. Posisi lanjutan akan menguji kembali area 2230 dan di 2410. Namun teman-teman bisa mempertimbangkan jika ada skenario dia akan menguji kembali area supply di 2470 dan mampu tidak tembus, teman-teman bisa mengambil opsi untuk sell on strength. Dan dapat diperhatikan dengan seksama, di sini ada area gap di 2350. Apakah mungkin dia akan menguji retest area supply gapnya saja kemudian turun kembali? Masih kita cukup perhitungkan. Tetapi posisinya akan menguji kembali di 2230 untuk memperkuat posisi bullishnya. Secara MACD dan RSI memang sudah mengindikasikan ingin bullish dengan volume akumulasi sudah cukup bagus. Saya pikir potensi masih cukup besar di saham BRI Agro. Memang kita masih menunggu untuk entry 2 kali di 1600, tapi kita cukup bersabar saja karena sudah dibeli 1 kali entry di 1900-an. Selanjutnya kita akan membahas saham Bank Neo Commerce. Posisi Bank Neo Commerce kemarin sudah membentuk pola reversal, dia membentuk candle Morningstar cukup bagus. Saya pikir dia menguji kembali area demand-nya di 1420 sampai 1395 yang kemarin diuji sebagai area supply. Ketika area tersebut cukup kuat, saya pikir potensi menuju area 1650 untuk target profit pertama dan target profit kedua itu di 1890. Secara MACD dan RSI saya pikir masih mengindikasikan ingin bullish. Namun kita patut berhati-hati, volume distribusi hari ini cukup besar dibandingkan dengan akumulasi di hari kemarin. Bagi teman-teman yang memiliki saham Bank Neo Commerce, bisa memiliki opsi untuk taking profit sementara sebanyak 50% atau 25%, atau menimbang untuk menuju area 1650 dulu untuk entry taking profitnya. Selanjutnya ada saham swing kita juga, updating dari saham MTech. Posisi MTech di sini membentuk Morningstar, sudah masuk area supply dan menguji kembali area supply di atas di 1880. Jika area 1880 ini cukup kuat ditembus, posisi akan lanjut mencapai area 2100 sampai 2115. Secara MACD dan RSI kita sudah mengindikasikan ingin bullish divergent. Kita sudah entry 2 kali di saham MTech. Selamat cuan bersama untuk sobat Joker Trader. Swing
kita masih akan diuji ya di area 2100 yang merupakan area break bullishnya. Jika area tersebut akan tembus, posisinya akan menguji kembali area demand yang cukup besar dengan rentang harga di 2220 sampai 2155. Jika area ini pun dapat ditembus, posisi untuk taking profit kita sudah cukup dekat ya, di 2800 sampai 2870. Selanjutnya kita akan lanjut ke saham konstruksi. Ada Wika di sini. Posisi Wika memang sudah lagi koreksi ya. Dia membuat koreksi. Saya pikir target penurunan bisa mencapai area 1245. Bagi teman-teman yang tertarik bisa mempertimbangkan area tersebut untuk entry. Secara MACD dan RSI sudah mengindikasikan ingin distribusi cukup kuat. Jadi saya pikir momentum distribusi sudah sangat valid. Kita wait and see dulu untuk melakukan buy on weakness. Sebelumnya kita sudah membicarakan untuk area break supply-nya di 1345 dan jika bertahan potensi menuju area taking profit yang sangat dekat di 1525 sampai 1620. Namun posisi hari ini memang tidak cukup bagus dengan volume distribusinya sangat besar yang hampir volumenya bersamaan dengan hari kemarin. Jadi saya pikir teman-teman bisa mempertimbangkan untuk mengurangi posisi di saham Wika. Selanjutnya ada saham PTPP. PTPP di sini juga menguji area demand-nya di 1255 sampai 1225. Jika area tersebut kuat, saya pikir akan menguji kembali area supply yang berada di atas di 1410. Namun jika area tersebut tidak cukup kuat juga, saya pikir kemungkinan target penurunan lanjutan bisa mencapai area 1130 sampai 1110. Namun patut diperhatikan di sini ada demand, kemungkinan besar akan meretest dulu area kecil ini pada rentang di 1205 sampai 1155. Bagi teman-teman yang ingin entry di saham PTPP bisa mempertimbangkan dua area ini di 1130 atau di 1205. Selanjutnya kita akan membicarakan saham Adikarya. Posisi Adikarya di sini memang sudah menguji area supply-nya namun tidak cukup kuat. Lagi-lagi akan menguji kembali area demand-nya di 1085 sampai 1055. Bagi teman-teman yang tertarik bisa mempertimbangkan area tersebut untuk entry. Namun jika area ini pun dapat ditembus, saya pikir posisi lanjutan akan sampai dengan area demand lanjutan yang merupakan area demand di masa lalu pada bulan Mei dan bulan Juni pada rentang 1020 sampai 975. Bagi teman-teman yang tertarik saham Adikarya bisa mempertimbangkan dua area entry untuk melakukan buy on weakness. Selanjutnya kita akan membicarakan saham telekomunikasi kita, swing trade. Ada saham Friend. Friend di sini sesuai dengan review kemarin perlu konfirmasi untuk Morningstar-nya di esok hari dan hari ini closing-nya cukup bagus di 96. Posisinya akan menguji kembali area 107 sampai 102. Dengan catatan area 98 sampai 96 yang merupakan area supply dan berhasil di break hari ini menjadi posisi demand yang kuat. Sehingga potensi untuk melanjutkan target kenaikannya di saham Friend sangat cukup mudah ya. Dengan MACD dan RSI sudah golden cross dan volume akumulasi secara 3 harian berturut-turut sangat valid, saya pikir potensi reversal di saham Friend sudah tiba. Selanjutnya ada saham Sarasvati, pupuk digital di sini. Pupuk digital di sini menguji area 795 yang merupakan area break bullish sebagai catatan sobat joker trader dengan close hari ini di 815. Potensi lanjutan saya pikir bisa mencapai area 1095 sampai 1110 yang merupakan target taking profitnya. Lalu ada target profit optimal di 1200. Secara MACD dan RSI mengindikasikan bullish cukup kuat. Saya pikir momentumnya sudah tepat di saham Sarasvati. Bagi teman-teman yang sudah entry, selamat cuan bersama. Lalu kita updating saham teknologi swing trade ya. Di sini posisi DMMX lagi-lagi menguji area 2540 sampai 2450 yang merupakan area supply. Jika area supply ini mampu ditembus, potensi lanjutan bisa mencapai area 2650 dan 2800. MACD sudah mengindikasikan akumulasi dengan volume barang yang cukup meningkat, walaupun dari volume transaksi pada hari ini dan hari kemarin tidak cukup kuat. Saham DMMX menjadi target lanjutan saya ketika saya melakukan taking profit di Friend Waran 2. Selanjutnya kita akan membicarakan saham swing trade terbaru.
ada saham Yellow di sini. Yellow di sini membentuk pola penan dengan membentuk candle doji di hari ini. Potensi penan akan melakukan break bullish di 420. Stop loss bisa di 386 dengan target profit bisa mencapai area 535. Secara MACD dan RSI saya pikir ingin akumulasi. Dengan volume akumulasi yang masih tipis, saya pikir tidak perlu kita hiraukan. Semoga saja 420 besok menjadi tanda cerah di saham Yellow Integra.net. Bagi teman-teman yang tertarik bisa mempertimbangkan untuk entry ketika breakout di 420. Selanjutnya ada saham Toys di sini. Toys sesuai dengan formula kita akan menguji area break bullish di 185 sampai 194. Memang potensi penurunan tidak akan terjadi lagi dengan potensi reversal yang sudah terjadi ya. Dia sudah breakout dengan posisi reversal wedge pattern dan menguji area tersebut sebagai area support 3 hari berturut-turut. Hari ini akumulasinya sudah cukup valid dan saya pikir selama bertahan di area 185 kemungkinan akan mempermudah jalan menuju break di 194 dengan target profit mencapai 230. Secara MACD dan RSI sudah mengindikasikan ingin bullish juga. Jadi saya pikir teman-teman bisa memantau saham Toys jika belum memilikinya. Selanjutnya kita akan membicarakan saham Hyrix Hygen Cahaya Bintang Medan. Pada sesi 2 saya merekomendasikan untuk entry di saham CBMF dengan catatan dia membentuk cup and handle. Namun di sini posisinya sekarang dalam time frame 1 jam memang terjadi false break. Namun false breaknya masih bertahan di range 86 terdekat yang merupakan area pertanda untuk lakukan break cup and handle-nya. Selama bertahan di angka atas 75, saya pikir saham CBMF masih sangat menarik. Pada time frame 1 hari, kalau kita lihat bersama, dia membentuk tail yang cukup kuat. Dan saya pikir volumenya sudah sangat valid juga untuk bisa kita jadikan sebagai catatan volume akumulasi. MACD dan RSI sudah mengindikasikan ingin akumulasi dengan pertanda volume distribusinya sudah mengalami pengurangan dan mengalami tingkat akumulasi secara bertahap. Dan saya pikir area 91 sampai 89 kemungkinan besok atau minggu depan akan jebol. Target profit bisa mencapai area 104 dan 117 untuk target profit kita. Selanjutnya saya akan updating saham swing trade untuk lakukan akumulasi secara bertahap. Ada Oils. Oils di sini membentuk pola bearish channel dengan target penurunan yang saya pikir terus menurun. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham Indo Oils ini bisa melakukan akumulasi satu lot saja secara bertahap. Menimbang posisi tapering sebentar lagi akan dimulai dengan kompetisi juga akan segera diselenggarakan. Jadi saya pikir momentum saham Oils kemungkinan bisa terjadi. Selama dia mengalami penurunan secara bertahap, saya pikir tidak masalah kita melakukan akumulasi satu lot per harinya. Selanjutnya ada saham Besim. Bank Sinarmas merupakan salah satu bank yang mendapatkan posisi angin segar ketika bank digital. Di sini posisinya dia sudah break pola penan dengan penutupan di 880. Jika teman-teman tertarik bisa mempertimbangkan area 880 untuk entry. Lalu untuk area stop lossnya jika dia bergerak di bawah 850, teman-teman bisa mempertimbangkan untuk cut loss. Target profit kita di area gap ada di 960 atau sesuai dengan lebar pattern bisa mencapai area 980. Secara MACD sendiri dan RSI juga sudah mengindikasikan ingin akumulasi. Namun kemungkinan besar memang belum banyak saham ini dilirik oleh trader. Bagi teman-teman yang tertarik bisa mempertimbangkan entry di 880 untuk melakukan akumulasi secara bertahap. Selanjutnya ada saham Bank Bina. Bank Bina ini kita tahu merupakan salah satu bank yang dimiliki oleh grup Salim. Posisi selama bertahan di area 3.770 sampai 3.650 saya pikir sangat menarik untuk saham Bank Bina. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham Bank Bina bisa memperhatikan area tersebut untuk entry. Saya pikir ada kecenderungan dia membentuk pola inverted head and shoulder, di mana Bank Bina juga akan melakukan right issue
Dan saya pikir teman-teman bisa mempertimbangkan ketika dia menyentuh area 4.400 dan kemudian retrace kembali ke area demand, teman-teman bisa mengambil opsi untuk buy. Secara MACD dan RSI sudah mengindikasikan akumulasi secara kuat, namun memang secara volume transaksi tidak cukup valid. Saya pikir momentumnya masih cukup besar di saham Bank Bina. Selanjutnya kita akan beranjak kepada saham healthcare. Yang saya pilih yang pertama adalah saham Kimia Farma. Patut diingat Kimia Farma memang berpotensi membentuk double bottom. Area entry-nya di 2420 jika teman-teman tertarik bisa mempertimbangkan untuk entry. Atau paling tidak menunggu area 2340 sampai 2230 untuk entry. Secara MACD dan RSI sudah ingin mengindikasikan ingin bullish. Jadi saya pikir harap kita pantau saham indeks health terutama di saham KF. Karena ada isu gelombang 3 corona akan segera dimulai. Saya pikir momentum untuk saham healthcare yaitu Kimia Farma sangat berkontribusi untuk emiten. Baik secara pergerakan saham maupun pergerakan penuntasan COVID di negeri ini. Selanjutnya kita berbicara alat medisnya, kita harus berbicara di saham rumah sakitnya. Selain saham rumah sakit ada saham Medan Care. Saya pikir saya tertarik kepada saham Prim. Di sini Prim membentuk pola yang hampir sama. Dia membentuk pola sideways dahulu kemudian rally dan sekarang posisinya sudah cukup lama membentuk pola sideways. Jika dia mampu menembus area 338, saya pikir potensi bisa mencapai area 394 dan 428. Dan teman-teman jika entry di posisi breakout di 338 yang merupakan area break bullish, teman-teman bisa mempertimbangkan untuk stop loss-nya di 306. Secara MACD sudah mengindikasikan ingin bullish dan secara RSI tren harganya sudah mengalami peningkatan dengan sangat signifikan. Jadi saya pikir momentum untuk saham Prim masih sangat kuat dan walaupun masih ada harapan, saya pikir potensi bisa mencapai area supply gap jika memang benar corona sudah kembali dan kita akan dikenai kembali di gelombang 3. Sekian dulu dengan ulasan saham yang saya lakukan. Jika teman-teman tertarik, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan di 5 Stockbit, yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Semoga cuan bersama hadir kembali kepada Sobat Joker dan tetap menjaga protokol kesehatan. Saya ucapkan terima kasih. Recording stop.